Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas materi bentuk akar matematika kelas 9 SMP, khususnya di bab 1 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pertama-tama, kalau kita mendengar bentuk akar, tentu kita harus tahu dulu lambang akar itu seperti ini. Nah, jadi kalau saya tulis di sini 9, berarti ini dibaca akar pangkat 2. Sebenarnya ini 2 di sini pangkatnya, tapi dalam matematika kalau pangkat 2 tidak usah ditulis, bahwa kalau tidak punya pangkat, akarnya ini menunjukkan adalah pangkat 2. Jadi ini hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi ini bacanya akar pangkat 2 dari 9. 2 ini adalah pangkatnya, sedangkan 9 ini adalah bilangan pokoknya. Ini adalah hasilnya. Nah, sekarang tidak semua akar yang berbentuk begini disebut dengan bentuk akar. Yang termasuk bentuk akar itu adalah seperti ini. Akar 2, akar 3. Jadi ini tidak bisa diselesaikan, dia masuk bilangan irasional. Seperti contoh nomor pertama ini tadi, nomor 1, akar 9 ini tidak bisa dikatakan bentuk akar karena ini bisa dibuat 3 pangkat 2. Yang masuk bentuk akar itu adalah ini, akar 2, akar 3. Kalau kita selesaikan misalnya dalam kalkulator, itu selalu hasilnya menggunakan 1, sekian-sekian, tidak habis-habis. Artinya tidak ada bilangan yang dipangkatkan 2 akan menghasilkan 2. Begitu juga 3. Misalnya lagi akar 12. Ini bentuk akar ini. Sedangkan akar 4 bukan bentuk akar karena ini diselesaikan dapat 2. Jadi itulah contoh-contoh bentuk akar. Sekarang kita masuk pada menyederhanakan bentuk akar ini. Misalnya akar 12. Kalau disuruh sederhanakan sama dengan, ini sama dengan akar 4 kali akar 3. Jadi 4 kali 3 itu 12. Akar 4 ini bisa kita selesaikan yaitu 2. Akar 3. Jadi bentuk akar ini kalau disederhanakan seperti ini. Jadi kita cari bilangan, ada satu bilangan yang bisa diselesaikan kayak ini. Akar 4, akar 9, akar 16. Misalnya lagi akar 50. Suruh sederhanakan. Kita cari bilangan berapa bisa kita tarik akarnya. Yaitu akar 25 kali akar 2. Jadi 25 kali 2 itu kan 50. Sekarang kita selesaikan akar 25 itu 5. Ini akar 2 ini tidak bisa diselesaikan, jadi tetap begini. Ini cara menyederhanakan bentuk akarnya, sifat-sifat operasi untuk bentuk akar. Kalau ketemukan seperti ini, misalnya nomor 1, akar pangkat N, A kali B, maka ini bisa ditulis akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Contohnya begini. Misalnya, akar 5 kali 2 misalnya. Ini kan pangkatnya ini 2. Tidak usah ditulis. Jadi sama kita tulis akar 5 kali akar 2. Sama dengan akar 10. Jadi kita tinggal kalikan ini. Semua pangkatnya sama, yaitu berpangkat 2. Sekarang bagaimana kalau temukan bilangan akar, bentuk akar yang penjumlahan seperti ini. Jadi misalnya contohnya ini misalnya. Berapakah 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Ini penjumlahan. Ininya akarnya ini sama akar 3. Jadi yang di depannya kita jumlah 5 tambah 2, 7. Ininya tetap ditulis akar 3. Bagaimana kalau ini beda? Itu tidak bisa dijumlah. Kalau ininya beda, harus sama ini. Seperti ini. Sekarang bagaimana dengan pengurangan? Sama. Jadi misalnya 5 akar 3 kurang
2 akar, misalnya ini saya ganti 2 ini. 2 akar 2. Jadi ini harus sama juga ini. Kalau tidak sama ini tidak bisa diperkurangkan. Nah, jadi 5 kurang 2, 3. Ininya tetap ditulis akar 2. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau itu pengurangan. Kalau perkalian, tinggal kita kali. Nah, seperti ini tadi. Contohnya misalnya, berapa akar 2 kali akar 3? Langsung saja akar 6. Karena 2 kali 3, 6. Kalau itu perkalian. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jadi misalnya 8 akar 6 kali 2 akar 3. Kalau perkalian, ininya yang dikali 8 kali 2, 16, yang di depannya dikali. Kemudian akarnya juga kita kali. Akar 6 kali 3, 18. Nah, kalau itu perkalian. Sama halnya pembagian. Jadi misalnya ini pembagian A akar C bagi B akar D. Nah, itu misalnya begini. 8 akar 6 bagi 2 akar 3. Jadi cara penyelesaian kali ini sama dengan bagi. Jadi ini kita bagi 8 bagi 2, 4. Akar 6 bagi 3, 2. Jadi 4 akar 2. Nah, jadi ini bisa ditulis seperti ini. Nah, sekarang ini coba kita contoh kelima. Akar A bagi akar B sama dengan akar A per B. Contohnya ini begini misalnya. Akar 8 bagi akar 2. Nah, ternyata bisa kita tulis satu akar begini. Akar 8 per 2 sama dengan 8 bagi 2 itu 4. Jadi ini kita bagi 4. Akar 4 adalah 2. Oke, misalnya ada soal seperti ini. Sederhanakan akar 12 tambah akar 3. Nah, ini tambah-tambah, tidak sama ini akarnya. Maka ini harus kita sederhanakan dulu. Akar 12 itu sama dengan akar 4. Jadi ini akar 4 kali akar 3. Jadi ini kita selesaikan dulu, sederhanakan. Baru kita tambah dengan akar 3. Akar 4 hasilnya 2. Akar 3 ini tetap. Tambah akar 3. Nah, ini dengan ini sudah sama. Berarti ini sudah bisa kita jumlahkan. Yaitu 2 tambah 1. Kalau tidak ada seperti sini, ini dibantu 1 ini. Jadi 2 tambah 1, 3. Akar 3. Nah, kalau menemukan soal seperti ini. Begitu juga kurang, ini harus kita samakan akar di dalam ini. Ya, itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk soal yang dikerjakan adalah soal ini. Lalu kita kirim di Classroom. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.